Oke, halo teman-teman video balap. Jadi sekarang aku ada di Yogyakarta. Jadi spesial ya, ini kunjungan ke markasnya Cakra Racing atau Cakra Motor. Jadi untuk Basic 130 di Belantika Balap Nasional, Pak Ade boleh dikata untuk yang karbu nomor 1. Jadi spesial dalam kunjungan kali ini kita bakal korek-korek gimana sih progres Pak Ade di jelang musim balap 2025 atau di penghujung 2024. Nah, kabarnya nih ada Swift 200 karbu yang Pak D lagi progres. Jadi ingin mencoba hal baru. Ya, beliau bikin Swift 200 sama bebek 200. Basicnya making gimana keseruannya, nanti ngobrol-ngobrol sama doi perihal regulasi juga tentunya. Oke. Oke, halo teman-teman video balap. Jadi sekarang aku udah sama Pak D Danang Cakra Wahidi. Sehat Pak D? Sehat-sehat. Nah, jadi ini kesempatan spesial ya, aku datang ke tempat Pak D. Untuk lokasinya sebenarnya ada di mana sih Pak D Cakra Motor ini? Ini Jalan Johar nomor 49. Ini Sleman, Mas. Sleman Barat lah. Iya. Jogja juga. Jadi menjadi lebih menarik karena boleh dikata untuk mekanik drag bike di region Neraka, Pak D Danang adalah yang paling senior mungkin ya Pak D. Mungkin paling tua. Jadi sebenarnya mainan 130 dengan riset yang udah lama dan nama yang udah dikenal, ada rasa bosen nggak sih Pak D? Sebenarnya kalau bosan yo nggak ada, karena ini gimana ya, kelas 130 itu untuk kita sebagai mekanik itu yang paling mudah sebenarnya, paling mudah, paling hemat biaya, dan suaranya nggak terlalu bising. Misalkan kalau kita di kampung gini apa di dekat perumahan ini kan, kalau kita ngidupin motor ini kan tidak terlalu mengganggu, suaranya enak lah. Poin 130 itu paling murah meriah, enak kawan, paling gampang enak bagi saya loh, tapi nggak tahu bagi yang lain. Untuk musim balap 2025 dengan regulasi yang sama antara injeksi dan karbu disamakan gitu, Pak D ngerasa keberatan nggak sih Pak D? Kalau bahan bakarnya dibebaskan dan boleh pakai nitro, itu saya sebenarnya keberatan, karena bagaimanapun bahan bakar VP, misalnya VP Q16 atau bensol sulit sekali kalau melawan nitro ya, sulit banget karena beda, ledakannya beda lah, reaksi kimianya jelas ledakannya besar. Yang itu nitro kan udah oxygenated atau udah ada oksigennya di dalam campuran itu, kita sulit sekali kalau mengalahkan itu. Akan rame kalau dipisah, misalkan yang nitro dipisah dengan yang non nitro, itu juga bagus. Atau bahan bakarnya yang khusus 130 tidak boleh pakai nitro, itu akan ramai sekali. Tapi kalau ke PPT tetap harus nitro, nah kita pun mau melawan, tapi dengan cara ya kalau boleh kita bebannya dikurangi. Kita pakai 105 kilo, yang nitro 110. Nanti itu akan ramai sekali. Jadi kesimpulannya di sini Pak D yang notabene masih gaspol dengan proyeksi karbu, secara nggak langsung minta toleransi gitu ya, keringanan pada penyelenggara, dimana kalau nitro sama karbu masih mau digabung, Pak D minta 5 kilo tok ya Pak? 5 kilo 5 kilo saja nih, semoga bisa didengar. Terutama dalam case ini adalah IDW ya Pak? Ya, untuk IDW ya. Kalau yang lainnya semoga kayak IDC lalu Jarum Black itu semoga masih seperti regulasinya seperti kemarin. Jadi tetap non nitro yang 130. Kalau yang FFA boleh pakai nitro, tapi yang non FFA harus tidak pakai nitro gitu loh. Bebas nitro. Jadi dulu kan kalau nggak salah ya, aku pernah dengar bahwa Pak D Danang itu ada pernah riset bahan bakar metanol. Iya. Itu
perjalanannya gimana sih Pak? Tetap nanti yang pakai karbu kan, kita akan kalau ada perubahan cuaca, misalkan gerimis, hujan itu akan repot sendiri kita, karena sensitif ya, gitu sensitif. Jadi apalagi nanti misalkan piston, ring, sekel juga lebih rawan rusak toh kalau model seperti itu. Jadi kita lebih baik tidak usah teruskan, karena nanti akan sepatnya yang boros nanti. Ini kan kelasnya kelas murah ya, kalau tiap saat kita harus ganti oli, harus ganti ring, ganti piston, ganti blok, kan terlalu berat ya. Ini aja ada yang kop itu sampai 5 tahun nggak pernah diganti. Cinder kop itu 5 tahun nggak rusak. Tentunya ini kan 5 tahun nggak pernah ganti cinder kop, awet banget. Di ini aku tadi main ke sini, aku lihat ada motor beda itu sendiri di pojok. Kayaknya slip 200 ya Pak De? Sama itu 130. Ya, besok sini yang slip. Oh ya. Baru tak bikin headnya itu, baru tak las itu loh. Welding itu udah ada 4 itu. Nah, itu. Berarti Pak De mau bikin slip 2 juga? Sing pokok kan 130, tapi kita harus bikin slab. Supaya apa? Supaya ada nggak bosen nanti kan. Supaya satu terus. Kita harus bikin itu. Nanti udah ada rencana, udah di welding, mesin juga ada, angka sudah ada. Nanti untuk meramaikan tahun 2025 kita pakai juga slip. Itu orderan tim atau pribadi? Pribadi, kita ada kan. Ada rangkanya di belakang itu ada. Mesinnya banyak. Nanti tinggal kita action kan. Juga 130, kalau slip 200 juga basicnya masih sama, 5 TP, TP. Ada rencana bikin PB 200 nggak pakai making itu karbu? Ini saya nungguin bos ini. Ada bos yang bos Medan ini, kalau jadi ya kita bikin juga. Nah itu tapi kan nggak tahu jadi udah. Semoga jadi ya teman-teman nih. Semoga jadi ya di tempat Pak De. Jadi kita bisa lihat gimana orang Danang Cakrawahyudi yang notabene umurnya sekarang berapa De? 51 salah. Bikin bebek making 200 cc. Nah gitu. Ini kita rangkum sekalian nih Pak De. Sebetulnya nih, keluh kesah seorang Danang Cakrawahyudi di musim balap 2024 apa sih? Ya itu tadi di event IDW akhir-akhir ini 130 saya yang karbu itu sulit menandingi yang injeksi nitro. Iya. Itu karena memang nggak bikin menang saat teori ya, kalau nggak dibedain dari segi bobot atau lain lah itu. Atau mungkin saya yang dibebani, atau saya yang dikurangi. Kalau itu bisa terjadi ya. Jadi kita pakai 105, dia pakai 110 kilo. Gitu. Itu mungkin ramai sekali ini. Karena memang IDW itu kayak baru kebiasaannya besar ya. Nah, jadi kita saling bersaing. Nah, cuma kalau udah kalah dari spek dari duluan kan percuma toh. Kalau misalkan injeksinya pakai seperti saya VP K16 rame itu ya nggak pakai itu ya. Iya, betul. Cuma itulah tahun 2024 keluh kesah itu toh. Kemarin tahun 2025 ini saya sudah mempersiapkan mesin yang lebih bagus. Jadi mungkin dari dino lebih besar itu aja. Nanti kita harus siap-siap juga toh. Enggak, kalau kita mainnya karbu ya bagaimana caranya kita bisa bikin mesin yang lebih kencang daripada tahun ini gitu. Itu toh. Tapi karangan Pak De untuk bikin 75 lebih kecil, maksudnya udah ada ya dengan ubahan klet tadi? Oh sudah kita udah berpikir sampai situ. Oke, ini harapan seorang Danang Cakra untuk musim balap 2025 terlepas dari problema Pak De, keluh kesah terkait bahan bakar tadi. Oh, saya berharap tahun 2025 ini balap motor drag back ya, itu akan tambah ramai. Eventnya mengemas dengan lebih baik. Kita ambil contoh misalkan Jarum Black itu termasuk kemasannya baik, menghibur, gratis juga ada penonton. Mungkin itulah, atau IDC juga. Mungkin IDC itu kan kayak kekurangan sponsor ya. Biasanya kan lintasannya banyak, ini kan nggak kurang tuh. Ya semoga bisa dapat sponsor yang banyak. Biar balapan itu rame. Dan kalau bisa tuh balapan tuh ya
jangan dipermahal lah, misalkan biarkan yang tim-tim kecil itu bisa ikut gitu. Tim-tim bengkel-bengkel kecil itu pengen ikut 130 sudah ketakutan dulu tuh, karena timnya yang Nitro udah 74 ya. Terus dia bikin 8 aja susah, lawan 74 kan sulit, gitulah. Oke. Itu saja Pak. Ya. Oke, ya. Terima kasih waktunya. Kita udah boleh ngobrol-ngobrol asik nih sama Pak De. Semoga Pak De di 2025 bisa terrealisasi begitu ya. Dan untuk para ofisial atau penyelenggara event ya harusnya ya melihat apa yang pelaku balap rasain, jangan idealis, dalam arti toh juga ramainya peserta jatuhnya ke event juga gitu ya. Iya, iya. Dan juga yang paling penting hadiahnya ya Pak. Ya, hadiahnya itu agak diperbesar. Oke, hadiahnya diperbesar. Terima kasih Pak De atas waktunya. Oke, sama-sama. Sehat selalu. Sampai jumpa di 2025. Siap. Enak. Kalau boleh tahu nih Pak De, harga untuk tarif order mesin di bengkel Cakra Racing khususnya untuk mesin 130 nih, berapa sih Pak De? Rata-rata saya ngambil itu. De, aku dengar dari komenan netizen dulu Pak De pernah main Karisma. Ya itu waktu road race ya, memang dulu awalnya kan kita dikontrak Honda ya. Total road race total sudah 10 tahun saya dengan Honda itu. Dikontrak ya, tapi walaupun cuma misalkan dealer gitu yang kontrakan gitu kan. Dulu kan harus sub dealer harus punya tim balap. Jadi kita ganti-ganti lah, banyak lah. Dari asli motor sampai ke terakhir kan Aris Putra. Nah, bengkel Aris Putra itu. Kan nggak mungkin kayak Pak De cuma sekedar kasih kupas kulit luarnya doang, tahu jeroan KPH gimana. Nah ini kan lagi rame nih Pak De, FFA dengan basic Supra. Iya, Pak De ada pengen bikin nggak sih untuk proyeksi jangka panjang mungkin multi years gitu? Ini Supra itu ada kelemahan juga tuh Supra itu. Kalau Supra itu untuk 200 cc masih enak. Kalau untuk 350 cc itu kita harus totalan itu rubah semua atau dari, karena bandulnya besar banget. Iya. Perubahannya terlalu banyak. Kalau menurut saya Karisma Supra itu untuk 200 cc bagus. Sebenarnya bisa ngalahin Jupiter Jet gampang gitu sebenarnya. Tapi kalau di atas kertas kita ngomong kayak konstruksi mesin untuk dibikin lebih proper dalam artian untuk asisten lebih tajam, worth it flip 200 kph apa 5 TB Pak De? Kalau saya pribadi